نوينا تعلم وتعليم النفع والاندفاع وتذكر وتذكر الإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دلالة على الهدى والخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدني ومشربا صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد، إلى قوله إذا كان مسافرا فأيهما أفضل جمع التقديم أو جمع التأخير ففيه تفصيل. الأول إذا كان سائرا في وقت الأولى ونازلا في وقت الثانية فجمع التأخير أفضل باتفاق. إذا كان الثانية إذا كان نازلا في وقت الأولى وسائرا في وقت الثانية فجمع التقديم أفضل بالاتفاق. الثالثة إذا كان نازلا في وقتهما أو سائرا في وقتهما ففيه خلاف عند ابن حجر جمع التقديم أفضل لأن فيه براءة للذمة، وعند الرمل جمع التأخير أفضل لأن وقت الثانية وقت للأولى. Masih di masalah jamak takdim dan takhir. Kemarin waktu rohah hall Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf Gresik kemarin itu banyak yang masih tanya masalah tentang jamak. Kebanyakan yang tanya ya orang Surabaya ya, karena mereka paling dekat dengan Gresik. Pertanyaan mereka apakah boleh jamak, kan ini dekat dan lain sebagainya. Maka di sini sudah disebutkan banyak. Di permasalahan-permasalahan tersebut sudah disebutkan berulang-ulang kali. Syarat jamak dengan syarat qasar beda. Syarat qasar sudah lewat ya. Dan paling dominannya atau paling utamanya di syarat daripada jamak daripada qasar adalah setelah keluar daripada kota, Surabaya Gresik kan batasnya jembatan itu ya, jembatan. Antum jembatan keluar perempatan itu sudah bisa jamak. Perempatan nyebrang jembatan plek itu sudah Gresik. Antum mau sholat di situ jamak boleh. Nah kalau mau qasar apakah boleh? Qasar dilihat dari tempat antum ke tempat tersebut setelah keluar dari batas kota 82 km enggak boleh qasar. Tapi jamak boleh? Boleh. Nah, itu berulang-ulang itu ya. Masih yang ditanyakan karena ada yang waktu maghrib itu, waktu raha maghrib, ada yang sholatnya maghrib aja. Padahal di sini ada bukan cuman rokso, tapi bukan cuman pendapat. Dia adalah rokso izin yang kuat. Oleh karena itu kesempatan di antara mereka akhirnya balik bingung, balik dari acara malam itu bingung, capek, takban gini gitu, akhirnya sholatnya mundur-mundur. Wahakata. Lalu kemudian pembahasan hari ini adalah jika seseorang musafir. Apa yang dinamakan musafir? Yang dinamakan musafir adalah orang yang keluar dari batas kotanya, itu musafir. Fa ayyuhuma afdal, maka yang paling afdal untuk orang tersebut mana? Apakah jamak takdim atau jamak takhir? Dikatakan fa fihi tafsil, di dalamnya ada perinciannya. Yang pertama, jika orang tersebut berjalan idza kana sairan, jika dia berjalan fi waqtil ula,
perjalanannya dimulai dari waktu pertama, sholat pertama, yaitu sholat zuhur atau sholat maghrib. Kita kasih contohnya zuhur asar aja sudah. Dia melakukan perjalanannya di waktu pertama, waktu zuhur OTW. Waktu zuhur perjalanan. Wa nazilan fi waktu tsaniyah, dan di waktu yang kedua yaitu sholat asar, dia sudah sampai. Maka bagaimana? Fajam'ut ta'khir, maka jamak takhir afdal bil ittifaq. Itu lebih baik dengan kesepakatan ulama. Kenapa? Karena ketika dia melakukan perjalanan, dia akan sibuk dengan perjalanannya, dengan kesibukan perjalanan. Dan dia yakin bahwasannya nanti saya asar sampai. Asar ini masuk asar, sudah masuk waktunya asar, saya sampai. Lalu bagaimana? Orang dia akan melakukan ketika sampai, dia akan melakukan sholatnya lebih tenang, lebih khusyuk. Maka jamak takhir di sini lebih afdal. Yang kedua, idza kana nazilan fi waqtil ula, dia di waktu zuhur dalam posisi nazil. Nazil itu tidak melakukan perjalanan. Antum ada di Gresik. Waktu pertamanya apa? Maghrib. Wa fi waktu tsaniyah wa sa'iran, dan dia melakukan perjalanan, sa'iran jalan. Fi waktu tsaniyah, di waktu yang kedua, antum pulangnya waktu isya. Maka di sini bagaimana? Fajam'ut taqdim afdal. Maka jamak takdim itu lebih baik. Berarti antum sholat maghrib gabung aja sholat isyanya di jamak takdim. Enteng. Antum di Malang, ayo ya, berangkat ke villa check outnya keluar dari villa itu harusnya jam 1 misalnya, atau zuhur jam 12. Wah, ini bagaimana? Mumpung antum belum melakukan perjalanan, di situ antum masih bisa sholatlah jamak takdim. Loh, kenapa jamak takdim afdal? Karena di situ ada bara'ah lidzimmah. Ada yang namanya melepas tanggung jawab, melepas beban. Jadi tenang, nyetir, tenang, perjalanan pulangnya lebih tenang. Hakadha. Yang kedua, yang ketiga, idza kana nazilan fi waqtihima. Zuhur asar tidak di dalam perjalanan. Masih di luar kota. Sa'iran fi waqtihima, atau dia perjalanan di dua waktu tersebut, waktu zuhur asar atau maghrib isya. Maka bagaimana? Dalam dua masalah ini, perjalanan di kedua waktu atau sudah turun atau tidak melakukan perjalanan di dua waktu, maka di dalamnya ada khilaf, ada perbedaan ulama. Apa perbedaan tersebut? Dikatakan menurut Al-Imam Ibn Hajar, jam'ut takdim afdal. Lebih afdal jamak takdim. Ini antum berangkat ke ke Malang misalnya ya. Malang. Kita bahas jamaknya ya, bahas kosornya, sudah kosor sudah lewat. Nah, antum ketika di situ kan memiliki kebebasan mau jamak takhir atau jamak takdim. Mana yang lebih afdal? Maka di sini katakan jam'ut takdim afdal. Kan ditawari, ayo salat yuk Pak Den, nanti aja takhir. Ada yang nawari, ayo salat yuk sekarang, ya khair, ayo sekalian ditakdim. Mana yang afdal itu yang mana? Kata Imam Ibn Hajar, jam'ut takdim afdal, jamak takdim itu lebih baik. Nah, kalau sudah afdal itu berarti tetap akan mendapatkan pahala. Kenapa jamak takdim afdal? Menurut Imam Ibn Hajar, li'anna fihi bara'atun lidzimmah. Karena di dalam melakukan jamak takdim itu ada yang namanya lepas daripada beban. Ya. Antum sholat jamak takdim, alhamdulillah, wis enak, selesai sholat. Jadi aktivitas lain bisa dikerjakan.
nggak bakal lupa yang namanya sholat karena sudah selesai sholat. Walaupun menurut beberapa pendapat ya, pendapat bukan ulama fikih tapi ulama tasawuf, orang yang mengatakan syukur atau ucapan alhamdulillah itu baik luar biasa, tapi di beberapa hal alhamdulillah itu kesannya kurang baik. Lego, syukur itu di situ kesannya kurang baik. Salah satunya apa? Ketika seorang mengatakan alhamdulillah sembahyang, itu kan harusnya bagus itu. Ya. Tapi tasawuf ya, ini tasawuf bukan fikih. Kata ulama tasawuf, kata sebagian ulama-ulama tersebut, mereka mengatakan ucapanmu adalah rasamu atau ungkapanmu mengatakan bahwasanya sholat itu adalah suatu beban untukmu. Alhamdulillah lego sembahyang. Kata orang kan gitu biasanya, lego sembahyang. Apa kok lego? Kenapa kok lega? Apa lega? Apakah sholat itu beban kok sampai akhirnya membuat engkau lega? Jadi seperti itu. Itu menurut ulama-ulama tasawuf. Tapi kalau ulama fikih ya nggak masalah. Imam Ibn Hajar mengatakan bara'ah lidhimma, antum sholat jamak takdim alhamdulillah selesai enak. Jadi nggak ada tanggung jawab lagi, kewajiban antum sudah antum lakukan. Kalau menurut Imam Ramli jam'ut takhir afdal. Jamak takhir afdal. Kenapa? Li'anna waqtu tsaniya waktun lil ula. Karena waktu asar pun adalah waktu yang untuk sholat zuhur juga. Karena antum dalam udzur yang bisa menjamak sholat. Ya jamaah sekalian, kesempatan. Itu berarti zuhurnya ini waktunya sampai asar. Gak apa-apa takhir. Itu menurut Imam Ramli. Nah sekarang banyak mana yang dipakai atau lebih afdal mana? Lebih afdal menurut sebagai orang-orang Hijaz, orang-orang Hadramaut, itu mereka lebih mengunggulkan kalam Ibn Hajar. Sedangkan ulama-ulama Mesir, ulama-ulama Indonesia itu banyak yang menggunakan pendapat Imam Ramli. Maka sekarang kita masuk ke syarat daripada syarat-syarat jamak takdim. Kenapa Bu? Kapan boleh jamak takdim? Persyaratannya apa ini sekarang? Syarat daripada jamak takdim, antum memajukan sholat asar ke zuhur atau isya ke maghrib, itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama bada'atu bil ula, dimulai dengan sholat yang pertama. Zuhur asar, berarti sholat pertamanya Pak, zuhur. Maghrib isya, sholat pertamanya apa? Maghrib. Maka yang dimulainya bagaimana kalau kayak gini? Ya posisinya sekarang adalah yang sholat pertama zuhur, lakukan sholat zuhur dulu. Ai at-tertib, yaitu sesuai dengan susunannya. Fayabda'u bi salatil ula, maka dimulai dengan salat pertama yaitu zuhur. Abil asr di sini asar. Salat zuhur. Zuhur dulu dilakukan salatnya. Nah, kalau misalnya melakukan ini kan syarat. Kalau syarat tidak terpenuhi berarti salatnya enggak. Apa yang salat biasanya? Bukan salat bukan salat zuhurnya. Antum dahulukan asar sedangkan zuhur belum antum melakukan salatnya, maka zuhur asar tersebut sia-sia. Maka antum kemudian salat selanjutnya adalah zuhur. Nah, zuhur yang sekarang jadi jadi sah, lalu antum mengulang lagi yang namanya salat asar. Bukan waktunya kok. Sahibul waqt, orang salat yang punya waktu itu yang lebih aula. Yang kedua niatul jama' fiha. Niat jama' fiha fi salatil ula. Antum niat jamaknya itu dalam posisi salat pertama. Entah itu ketika Allahu Akbar antum sudah meniatkan
atau dalam pertengahan sholat antum mengatakan setelah ini saya sholat apa namanya? Sholat asar. Saya mentakdim sholat. Sampai kapan? Sampai salam. Innaka Hamidum Majid. Antum mau salam ini sudah niat selanjutnya adalah sholat asar. Yanwi jama' takdim, yaitu niat jamak takdim fi asna'i salatil ula, di pertengahan sholat yang pertama yaitu zuhur, walau ma'as salam. Walaupun niatnya itu berbarengan dengan assalamualaikum antum niat. Fa yajuz fi asna'i salati kulliha, maka diperbolehkan di pertengahan sholat seluruhnya. Wala yashtaratu an takuna asna takbiratul ihram, tidak disyaratkan harus di takbiratul ihram, enggak harus disyaratkan itu. Akan tetapi di seluruh mulai awal sholat sampai akhir sholat pertama itu sholat zuhur, itu kesempatan antum untuk niat jamak takdim, memajukan sholat asar. Yang ketiga, baga waktul ula, tersisanya waktul ula, waktu yang pertama yaitu sholat zuhur. Artinya la yajuz lahu al-jama', tidak diperbolehkan untuk menjama' illa kecuali idza baqiya, jika masih tersisa zamanun, waktu, min waktu salatil ula, dari waktu sholat zuhur, sholat yang pertama, yumkinuhu ada'u sholatain fihi, yang dimungkinkan untuk melakukan dua sholat. Waktu zuhur, waktu asar. Waktu asar masuk jam 3 pas 15.00. Sekarang antum mau melakukan sholat 4 rakaat itu biasanya berapa menit? Oh, saya melakukannya 3 menit, anggap seperti itu. 3 menit, oke. Sekarang jamnya jam berapa? Jam 14.50. Berarti masih mampu untuk melakukan sholat asar plus sama sholat zuhurnya. Karena kan antum jamak takdim. Kalau sholat asarnya toh saya berarti kalau misalnya 4 rakaat saja, selesai zuhur adzan, buat apa antum mau sholat jamak? Itu namanya sholat ada fi waktiha. Nah, terus bagaimana? Waktu yang tersisa dari sholat pertama adalah untuk melakukan dua sholat itu. Sholat zuhur sahibul waqt yang punya waktunya, dan sholat asar yang antum jamak ke dalam sholat waktu zuhur. Mau jamak kok waktu jamak takdim, kok waktu yang pertamanya sudah mepet, ya gak bisa. Nah ini orang banyak yang gampang kan, telok jam. Saya niat. Jangan nyetir ini. Ya apa rek? Rombongannya ngomong, gimana ini, sholat apa enggak? Atau jamak? Ayo sudah jamak. Dia ngomong kayak gitu itu jam, dilihat. Orang-orang ini kadang-kadang acuannya kan masjid ada suara ngaji gitu kan ya. Oh suara ngaji, ngaji, ayo jamak wae. Dilihat itu habis gini azan berapa? Kurang 2 menit lagi, antum niat percuma. Niat jamak takdim ya. Kalau takhir beda. Kalau takhir itu. Yang syarat keempat adalah al-mualatu bainahuma. Mualah, berkesinambungan antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua, yaitu sholat yang dijamak takdimkan. Kesinambungannya bagaimana? Mualahnya itu bagaimana? Alla yatul atau ay la yatulul fasl, tidak panjang jeda antara dua sholat tersebut, antara sholat zuhur dan sholat asar, nggak panjang. Kalau ngomong bagaimana? Nggak masalah. Ada orang mau sholat asar jamak takdim, anaknya ngomong, bah ini sholat apa? Ini sholat apa bah? Nggak direken anaknya. Sholat. Menurut bapaknya ngomong antara jamak takdim tadi itu, ngomong antara sholat zuhur sama sholat asar itu batalkan jamak.
Membatalkan niat. Enggak. Akhirnya antum sholatnya sah, anak antum bingung sembahyang dalam keadaan bingung. Nah itu ya nggak benar. Yang benar bagaimana? Yang benar adalah alayatul baina sholatain, alayatul fasl. Tidak panjang jeda antara sholat zuhur dan sholat asar tersebut, yang sekiranya panjangnya itu urfan, lamanya itu atau jedanya itu menurut orang suwe ngomong, suwe lama ini. Ya dikira-kirakan, dikatakan di sini dikira-kirakan yaitu seperti orang yang melakukan sholat 2 rakaat secara khafif, ringan. Sholat khafif itu bagaimana? Sholat khafif itu sholat yang ketika khatib di atas mimbar, ya, khatib Jumat di atas mimbar, antum datang mau sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Nah 2 rakaat ini sholatnya adalah sholat tahiyatul masjid khafif atau khafifatain. 2 rakaat yang enteng. 2 rakaat yang enteng itu Allahu Akbar, berhenti sebentar, ya. Baca doa iftitah, nggak perlu, sunnah. 2 rakaat khafifatain tersebut adalah sunnahnya kebanyakan gugur. Kecuali dzikir sunnah yang di situ itu dibutuhkan untuk mutmainnahnya sholat. Allahu Akbar, berhenti, Bismillahirrahmanirrahim, langsung waladhdallin amin, surat gak perlu, Allahu Akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdi sami Allah liman hamidah. Jangan ditigakan karena antum sholat khafifatain. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib khafif tersebut. Ditakhfif itu wajib karena waktunya mendengarkan khutbah. Itu insyaallah nanti di bab sholat Jumat setelah sholat jamaah ini. Nah, diringan, sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamd, Allahu akbar subhana rabbiyal a'la, Allahu akbar rabbil warhamdulillahu akbar. Itu khafif ringan. Nah, antara sholat zuhur dan sholat asar tadi itu, jamak tadi, itu jedanya seperti itu. Oh, berarti 1 menitan lah. Kalau sholat 2 rakaat khafif, enteng, ya 1 menit. Ya sudah 1 menit. Jedanya antara sholat zuhur dan sholat asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat zuhur selesai sholat, saya tak ngombe sik ya. Minum airnya habis. Entek airnya habis. Ambil galon, buka galon, berseni galon, ngangkat galon, kemudian ayo sholat zuhur. Hilang. Kenapa? Terlalu lama. Lalu bagaimana kalau kayak gini? Ya sudah, asarnya kerjakan di waktu asar. Masa jamak takdimmu sudah lewat. Gitu. Maka kalau tidak muala lam yajuz, tidak diperbolehkan apa? Al-jama' menjamak salat. Yang kelima, dhannu sihhatil ula, menyangka bahwasanya salat yang pertama yaitu salatul zuhur tersebut adalah sah. Salat zuhurnya sah. Ya. Dia ragu. Iku mau aku zuhur itu. Ya. Saya tadi salat zuhur itu baca deh aneh ya, niatnya ya. Atau saya tadi salat zuhurnya itu takbiratul ihramnya pakai enggak ya? Atau saya takbiratul ihramnya bersuara apa enggak ya? Karena syaratnya takbiratul ihram salah satunya bersuara, kita mendengarkan ucapan Allahu Akbar kita sendiri. Nah, kalau ragu seperti itu atau ragu dengan salam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ragu, maka sholatnya enggak sah. Nah, kalau sholatnya enggak sah, sholat asarnya tadi itu yang dijamak juga tidak sah. Harus sholat pertama sah, maka sholat keduanya sah. Kalau sholat pertamanya enggak sah, maka sholat asarnya tidak sah untuk dijamak takdim. Yang keenam, dawamul udzur ila tamamil ihram bitsaniyah, adalah terus menerusnya udzur
ila tamamil ihram, sampai sempurnanya takbiratul ihram, Allahu akbar, bitsaniyah, di salat yang kedua. Salat zuhur sampai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, udhurnya masih ada. Udhurnya masih ada. Sepurnya masih di Gresik. Dari Jakarta ini. Atau dari mana gitu. Sepurnya masih di Gresik. Begitu takbir, mau takbir, terus sepurnya sudah masuk ke kota Surabaya. Bagaimana sekarang nasibnya? Salat yang kedua itu tidak bisa dijamak. Jadinya apa? Dikerjakan di waktu asar. Tamaman fi waktiha. Sempurnakan di waktunya asar. Loh kenapa kok bisa? Karena udhur itu sudah lewat. Antum bukan musafir lagi karena antum sudah masuk Surabaya. Naik kapal. Ya, naik kapal dari luar pulau. Allahu Akbar. Ya. Daratan Surabaya itu sudah kelihatan. Tanjung Perak sudah kelihatan. Salat ya Allahu Akbar. Mumpung kata dia. Mumpung bisa dijamak ini Allah. Gak taunya ketika assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ini kapal sudah masuk di batas wilayah atau perairan kota Surabaya. Hilang jamak takdirnya. Lalu terus bagaimana? Salat asarnya kerjakan setelah asar, setelah adzan asar, waktu masuk asar kerjakan. Jadi seperti itu. Ayastamiru safaruhu, maka berlangsung, yaitu dawamul udzur ya, terus menerusnya udzur sampai ihram, yaitu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Mau masuk batas kota ini garis nih. Mau masuk batas kota, ya, kurang 10 meter aja. Batas kota dia Allahu Akbar. Terus setelah takbiratul ihram dia masuk batas kota Surabaya. Lalu bagaimana ini? Sah masih. Kenapa? Karena bagian terpenting sholat takbir, yaitu takbiratul ihram, sudah antum lakukan dalam keadaan antum masih udzur, yaitu belum masuk batas atau melewati batas, masuk ke dalam batas kota. Yaitu berlangsung safarnya atau udzurnya itu sampai takbiratul ihram di dalam sholat yang kedua. Yang ketujuh, al-ilm bi jawazil jama'. Yang ketujuh, ilmu atau mengetahui dengan diperbolehkannya jamak. Dia tahu sudah boleh jam, boleh, alas. Nah, maka di situ termasuk syarat ya. Ada yang ragu-ragu dulu, apa ini? Dulu rombongannya sembahyang kabeh, tiba-tiba dia berdiri mengikut sholat. Dia nggak tahu kalau ini jamak, maka bagaimana? Nggak sah sholatnya. Bi anta tawafar bagiyatu syurut, ya, mengetahui dengan diperbolehkan jamak dengan mengetahui kelengkapan syarat-syarat yang tersisa. Seperti apa? Wadzalika bi an yakuna safaruhu tawilan mubahan. Seperti mengetahui adalah dia perjalanan yang jauh dan diperbolehkan untuk jamak, yaitu melewati batas kotanya. Wa yakhruja minal balad, ini keluar daripada kotanya. Bitajawuzis sur, dengan melewati batas kota ataupun batas-batas bangunan kotanya. Surabaya ini kalau daerah Surabaya Gresik masih ada batas kota, yaitu sungai itu tadi. Tapi kalau daerah Waru, batas kotanya bagaimana? Atau daerah Gresik yang bagian mana itu? Drio apa? Drio Rejo ya. Apa itu batasnya? Batasnya adalah lambang rambu-rambu Surabaya coret. Karena rambu-rambu itu tiba, bingung orang. Nah, dilihat aja, cara melihatnya bagaimana? Bangunan-bangunan ini ketika dia sudah kumpulan bangunan ini, kalau dia sudah melewati kumpulan bangunan tersebut, maka dianggap sudah keluar batas kota. Selesai. Itu. Kemudian ada beberapa permasalahan di sholat jamak takdim ya. Yang pertama orang ihram bil ula, sholat Allahu Akbar takbiratul ihram di sholat yang pertama. Walam yakun musafiran, tapi dia tidak dalam posisi musafir. Tsumma safara fi asna'iha, tapi dia dalam perjalanan sholat tersebut ya, itu
melewati batas kota. Ini tidak tergambarkan kecuali dalam perjalanan naik kapal atau naik sepur. Nah sekarang posisinya dia itu sholat duhurnya di dalam kota. Tapi pertengahan yaitu rakaat kedua atau apa dia sudah melewati batas kota. Maka apakah dia boleh jamak? Naam, iya, boleh bagi dia untuk menjamak. Boleh bagi dia untuk menjamak. Yang kedua nawal jamak takdim fi sholatil ula. Yang kedua niat jamak takdim di sholat yang pertama yaitu sholat duhur. Setelah sholat setelah sholat dia membatalkan. Asar tak kerjakan di rumah aja. Maka bagaimana hukumnya? Fala syai' alaih, maka boleh dan dikerjakan sholat asarnya itu di waktunya. Ini juga ada permasalahan sholat duhur dan asar atau maghrib isya dijamak takdim. Dimajukan semuanya itu, isya dimajukan ke maghrib, asar dimajukan ke duhur. Tsumma aqama fi asna'i waqtil ula. Lalu kemudian dia niat iqamah di waktu yang pertama yaitu waktu duhur atau waktu maghrib. Sebelum masuk waktu sholat, sebelum masuk waktu asar. Dia dalam posisi sudah sampai ke kota atau niat iqamahnya sudah. Fala yajibu alaihi i'adatu sholat tsaniyah fi waqtiha. Gambarnya seperti apa? Gambarnya seperti ini. Antum hadir roha kemarin. Roha di mana? Hall Habib Abu Bakar. Antum sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, antum sholat jamak takdim, sholat isya. Enggak taunya antum balik sebelum adzan isya. Sudah sampai ke Surabaya. Sampai ke Surabaya antum begitu duduk, ini berarti kan sudah enggak ada safar lagi. Adzan isya, adzan. Nah sekarang bagaimana? Apakah antum harus mengulang sholat isyanya? Di sini katakan tidak. Kenapa? Karena antum sudah sholat. Dan sholatnya antum isya itu ada di dalam masa-masa yang memang boleh dimajukan itu sholat. Itu jamak takdim. Dan permasalahannya sebenarnya gampang kok jamak takdim. Ancar-ancarnya apa? Ancar-ancarnya safar. Ancar-ancarnya udhurnya. Perjalanan, selesai. Antum perjalanan, antum bebas. Manusia super antum. Plek, ana bisa jamak menggabung sholat. Selesai. Sampai kapan? Sampai antum balik. Selesai. Yang penting keluar batas Allah. Insyaallah pertemuan yang akan datang di jamak takhir. Jamak takhir begitu juga jamak fil matar dan juga jamak permasalahan jamak bagi orang sakit. Tapi enggak sembarangan. Sedikit-sedikit sakit langsung jamak, enggak bisa. Udunen jamak lho ya apa kan. Enak lah. Motongku mulus, aku tak jamak. Enggak bisa. Ada batas-batasannya itu ada. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, ilmu yang bermanfaat ya. Mudah-mudahan apa yang kita terima bermanfaat untuk kita, keluarga kita, untuk umat baginda Nabi Muhammad SAW dan seluruh umat manusia. Kita sama-sama baca doa, mudah-mudahan Allah hilangkan keburukan-keburukan terutama dari Selasa ke Selasa yang akan datang. Lana walil muslimin, untuk kita, orang tua kita, keluarga kita, anak istri kita ya, dan seluruh orang yang kita kasihi, jamaah kita, santri kita, para guru-guru kita dan umat muslimin yang kesusahan ya, di seluruh tempat termasuk di Palestina, Gaza, Rafah ya. Mari kita sama-sama kita niatkan untuk mereka semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya kafiyal bala ikfina al bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala ikfina al bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا فقه أهلنا وأهلتك يا علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام وعلى صحب مصابه الغرر بهداك جعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف حسبنا الله نعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين يا ربي أسمع لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي في أدى الحب وآله وصحبه ذا طاس صحبي والحمد للإله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد بخير